Adapun cara menambahkan referensi otomatis menggunakan Mendeley adalah: pertama, kita klik file, lalu kita pilih add files, kemudian kita cari file PDF yang akan kita cari referensinya. Setelah dapat, langsung kita klik open, maka di Mendeley kita akan muncul. Dan jika diklik, maka referensi berupa tahun, volume, lembar halaman akan muncul. Selanjutnya, menginput referensi jurnal ke dalam Mendeley. Caranya adalah kita buka pertama Google, kemudian kita buat di pencarian Google Cendekia ataupun Google Scholar. Selanjutnya, kita klik bagian atas, yakni Google Scholar. Kemudian, di Google Cendekia, kita masukkan apa yang kita inginkan dengan cara kita klik pengenalan Mendeley, misalnya. Lalu, kita pilih web mana yang ingin kita cari referensinya. Misalnya, saya mengambil referensi yang pertama, yakni pengenalan dan pelatihan citasi karya ilmiah. Setelah terbuka, lalu kita klik Mendeley Web Importer sebelah kanan pojok atas, dan kita tunggu hingga muncul web importernya. Kemudian, centang pada judul yang kita pilih referensinya dan klik Add to Mendeley. Dan tunggu hingga judulnya berubah menjadi checklist warna abu-abu. Nah, tandanya adalah ada kata reference pada web importer kita. Dan selanjutnya kita cek ke Mendeley kita dengan cara kita sinkronisasikan dulu terlebih dahulu ya, teman-teman. Setelah sinkronisasinya 100%, maka akan muncul tahun, volume, jumlah halaman di sebelah kanan kita. Untuk lebih memahami pemakaian inputan jurnal ke dalam Mendeley, saya memberikan contoh lagi. Misalnya, saya menggunakan jurnal dengan judul Pelatihan Pemanfaatan Mendeley Desktop sebagai program. Nah, di sini kita tunggu sampai terbuka ya teman-teman. Setelah terbuka, lanjut kita klik Mendeley Web Importer dan kemudian kita tunggu dan kita centang pada judul jurnal yang kita pilih. Lalu mengklik Add to Mendeley. Kemudian kita tunggu hingga centangnya berwarna abu-abu. Dan kita cek pada aplikasi Mendeley Desktop kita. Kita sinkronisasikan untuk melihatnya. Dan seperti yang kita lihat, file yang bosan kita upload ataupun kita input akan masuk dengan tertera tahun, volume, isu, dan peksnya. Kemudian menginput referensi dari Google Book ke dalam Mendeley dengan cara kita klik di Google Book, kemudian kita enter dan kita tunggu hingga websitenya keluar dari Google Book.
Lalu kita pilih Google Buku. Dan saat Google Bukunya sudah terbuka, di sini kita masukkan pencarian ataupun kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya, saya membuat pengenalan Mendeley. Maka saya ketikkan pengenalan Mendeley dan saya klik tombol searching. Dan akan keluar ya teman-teman buku seperti ini. Saya pilih buku yang pertama. Kemudian kita tunggu hingga bukunya keluar. Nah, setelah bukunya keluar, kita klik Mendeley Web Importer yang ada di sebelah kanan pojok atas. Lalu kita klik Add to Mendeley setelah mencentang judul bukunya. Setelah berhasil direference, kita buka Mendeley-nya, lalu kita klik sinkronisasi. Maka Google Book kita akan masuk ke Mendeley desktop kita. Selanjutnya adalah penginputan dari mendeley.com-nya sendiri. Kita searching di Google mendeley.com, lalu kita klik enter. Ketika Mendeley-nya sudah terbuka, kita masukkan kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya, saya ingin membuat pengenalan Mendeley juga pada mendeley.com ini, dan saya klik search. Dan di sini akan muncul berbagai sumber tentang pengenalan Mendeley. Dan saya mencoba yang kedua, lalu kita klik Add to Library agar masuk ke Mendeley desktop kita. Kita lihat di Mendeley desktop kita dengan cara kita sinkronisasi dan kita tunggu hingga 100%, maka dari mendeley.com akan masuk juga ya teman-teman ke Mendeley desktop kita. Nah, begitulah cara menginput referensi otomatis ke dalam Mendeley desktop kita. Sangat mudah bukan? Pun caranya adalah pertama, kita letakkan kursor kita ke tempat yang ingin kita buat EndNote-nya. Klik Insert Citation dan pilih Go to Mendeley. Dan di sini kita cari referensi mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya memilih referensi pertama dan kita pilih Cite. Dan kita tunggu akan muncul EndNote di dalam Word kita. Nah, seperti ini EndNote yang sudah kita buat. Selanjutnya akan saya beri contoh kedua. Kita klik Insert Citation, lalu kita pilih jurnal ataupun referensi yang akan kita pilih, lalu klik Cite. Kemudian kita tunggu hingga EndNote-nya muncul dalam Word kita. Nah, sudah muncul kan teman-teman? Kemudian saya akan memberi contoh pembuatan footnote di dalam Word. Caranya sama, letakkan kursor di daerah mana yang akan kita buat footnote-nya. Kemudian kita ganti stylenya. Lalu kita klik Insert Citation. Dan pilih Go to Mendeley. Lalu kita pilih referensi yang akan kita gunakan, klik Cite, maka footnote akan muncul ya. Seperti yang telah kita lihat, dia berupa angka. Saya beri satu contoh lagi pembuatan footnote. Caranya klik Insert Citation, klik Go to Mendeley, dan pilih referensi yang akan kita gunakan, dan klik Cite. Maka footnote akan muncul dalam Word kita dalam bentuk angka. Kemudian, begitu juga dengan membuat EndNote ataupun footnote, semua di dalam Word kita, misalnya kita akan membuat citasinya, kita akan melakukan hal yang sama seperti membuat EndNote ataupun footnote yang tadi. Nah, begitulah pembuatan footnote dan EndNote di dalam Word. Buat daftar pustaka di dalam
Word dengan Mendeley adalah caranya pertama, setelah kita membuat citasi dari semua referensi yang kita gunakan di dalam Word kita, seperti yang telah kita lakukan tadi, ada footnote ataupun endnote-nya, maka kita masuk ke daftar pustakanya. Kita letakkan di bawah daftar pustaka, klik Insert Bibliography, maka daftar pustaka akan secara sendirinya tersusun. Begitu juga dengan sesuai alfabet, dia sudah tersusun secara alfabet ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mengurutkannya sesuai abjad. Nah, begitulah pembuatan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Sangat mudah untuk diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.